Ya, di sini sudah hadir teman-teman dari media yang penasaran Ya, tentu dengan JK setelah menandatangani kontrak dengan UFC nih. Jadi ya. kita ada waktu sekitar 15 menit, kita layani beberapa pertanyaan dari media yang tentunya penasaran dengan perjalanan JK ke depan nih untuk di UFC gitu. Saya langsung mulai aja ya dari sesi Ya. tanya jawabnya. Kita langsung mulai. Mas Satria, silakan dari IDN Times. Halo JK, apa kabar? Sudah Puji lama nggak Tuhan ketemu. sehat. Puji Tuhan sehat, Bang. Nah, dulu kita ketemu kan di One Pride ya, sekarang di UFC. Sudah naik kelas Amin. lah. Amin. Oke JK, aku penasaran sama kamu dengan eh, perkembanganmu tuh nggak instan gitu waktu di One Pride terus ke UFC. Nah, sebenarnya dari mana titik balik JK untuk bisa menembus UFC? Itu pertama. Kedua adalah eh, ketika JK sudah kehilangan gelar sabuk di nasional, nah Ya, kayaknya JK mulai ada evaluasi sendiri untuk bisa menembus lebih tinggi. Nah, ya. Kiwon Bin itu kayaknya jadi salah satu momen JK juga. Apakah memang benar kemenangan atas Kiwon Bin ini menambah daya juang motivasi JK untuk bisa jadi lebih lagi? Yang ketiga adalah eh, julukan JK dulu tendangan maut, sekarang apa? Oke, Oh, thank siap. you. Yang pertama tadi apa, Bang? Yang pertama ya JK mungkin bisa ceritakan apa sih sebenarnya rahasia JK bisa menembus UFC ini? Karena kan selama ini kan kita taunya JK ya di nasional naik turun lah gitu. Iya, Tapi ya. pada akhirnya setelah kehilangan sabuk JK justru bisa lebih tinggi lagi masuk ke UFC gitu. Ya. Saya jawab ya. Mungkin di saya main di UFC ini, mungkin ini udah jalan Tuhan. Karena saya itu sebagai pengganti yang Road to UFC kemarin yang di Singapura. Saya pas bertanding di Wampret kemarin merebut sabuk Wampret. Sabuk saya sebenarnya udah balik. Ya, tapi Pak udah selesai mengambil sabuk, saya ada pertandingan di Road to UFC karena menggantikan fighter dari Cina karena masalah dari visa gitu. Sebenarnya saya itu pengganti aja. Terus karena saya pengganti, saya punya motivasi terbesar gitu. Saya mau menunjukkan, walaupun saya pengganti, saya menunjukkan bahwa saya itu layak juga bersaing di kelas internasional yaitu UFC gitu, Bang. Uh, Nomor dua apa tadi? Kemenangan atas Kiwon Bin kayaknya makin bikin JK percaya diri gitu. Nah, Ah, apakah itu benar? Dan apakah setelah kemenangan itu JK semakin termotivasi untuk berbuat lebih dan JK yakin gitu kalau gue ini bisa. kalau masalah untuk percaya diri itu mau siapapun, uh, saya saya tetap percaya diri gitu, Bang, karena yang bisa memotivasi diri saya itu ya terutama diri saya sendiri dan ditambah dengan motivasi dari keluarga dan teman-teman. Dan udah saatnya lah kita fighter MMA Indonesia membuktikan kepada mata dunia bahwa fighter Indonesia itu layak untuk diperhitungkan di kancah internasional. Semoga juga di pertandingan UFC ini saya bisa lebih memberi yang terbaik untuk di setiap pertandingan saya. Makanya saya harus kerja keras dan tetap berjuang untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat Indonesia, terlebihnya pencinta MMA yang ada di Indonesia. Yang terakhir tadi JK, julukannya tetap Ya, tendangan maut atau udah ada julukan lain nih? kalau julukan itu kita tetap tendangan maut, tapi tendangan maut itu kan kita nggak fokus di tendangan aja, apalagi ini udah setara nasional internasional.
kita harus siap di posisi stand up fighting, ground fighting, kita harus lengkapi semua. Kalau bisa harus selevel dari stand up fightingnya sama ground fightingnya harus selevel supaya kita bisa juga bersaing di sama petarung-petarung UFC yang gimana yang kita lihat itu atas bawah siap gitu Bang. Satu lagi, sorry JK. Kelas kamu kan lumayan ketat nih, gitu. Next 5 Ya. fight yang dikontrak itu, kamu udah punya plan belum seperti apa? Di UFC kemarin itu saya main di 155, yaitu 71 kg. Ya, saya dapat kontrak di UFC itu, saya main itu 145. Saya turun kelas, ya saya planningnya harus planningnya cuma satu sih. Saya harus disiplin dalam latihan. Ya, Oke, terima thank you, kasih JK. Mas Satria. Pertanyaan berikutnya dari Mas Thomas, Liputan 6, silakan. Halo JK. Halo Bang. Iya, sebelumnya selamat ya. Akhirnya bisa dikontrak di UFC jadi atlet Indonesia pertama. Iya Bang, makasih Bang. Iya, ini ada dua pertanyaan. Sebenarnya ini kan di UFC tentu akan lebih berat ya dibanding road to UFC. Sejauh Ya, ini pasti. apa aja yang akan disiapkan untuk ya biar bisa berbicara banyak lah di UFC nanti? Apa akan tetap berlatih di Amerika atau mungkin akan kembali ke Indonesia? Terus yang kedua, sudah ada jadwal kah kapan JK akan melakukan debut di UFC, pertandingan pertamanya, dan lawannya itu siapa? Itu aja sih. Terima kasih ya. Sejauh ini untuk sisi training itu pasti kita lebih banyak latihan di Amerika karena pelatih kita di sini juga, dan kita akan lebih mengisi kekurangan kita yang dimana saya itu kurang di ground fighting-nya, itu harus diperkuat lagi dan diperbanyak lagi supaya bisa bersaing di dalam fighter-fighter yang gimana dia petarungnya bagus di ground fighting-nya. Dan untuk jadwal pertandingan saya sejauh ini belum ada karena masih banyak yang harus diurus juga dengan UFC-nya juga, apalagi di UFC ini sangat ketat itu dalam dalam penggunaan suplemen juga harus ketat, harus memang betul-betul tidak ada doping gitu. Makanya kita harus tetap jaga pola makan juga, nggak sembarangan makan konsumsi vitamin juga. Oke Bang. Ya, terima kasih ya JK. Ya Bang. Ya, berikutnya Rosi dari Box to Box, silakan. Selamat pagi Mas JK, apa kabar? Saya Rosi dari Box to Box, salam kenal. Mas, saya mau nanya, sepanjang saya ngeliput, saya tuh selalu penasaran sama atlet-atlet yang meniti karir gitu ya, dari nasional terus kemudian naik ke level internasional gitu ya. Saya penasaran, kalau buat Bang JK sendiri, apa yang ngebedain level tarung di nasional, terutama di One Pride, terus kemudian apa yang membedakan dengan di level UFC sendiri gitu. Dan apakah perbedaan itu membuat Mas JK tuh harus beradaptasi banyak atau enggak gitu? Dan kalaupun harus beradaptasi, apa saja yang harus diadaptasi, Mas? Terima kasih. Satu yang membedakan itu pertandingan nasional sama internasional itu bisa dibilang sangat beda jauh ya. Dari teknik, dari postur tubuh, dan mental juga. Itu memang sangat berbeda karena orang luar ini rata-rata memang kalau memang petarung itu memang fokus bertarung gitu. Beda sama fighter kita dari Indonesia. Kayak saya lah, kalau saya fokus bertarung di Indonesia, mungkin saya sampai sekarang nggak bisa jadi petarung. Kita harus punya sampingan gitu, karena kita di Indonesia itu belum bisa dibilang fighter Indonesia itu hidup dari atlet. Karena minimnya minimnya perhatian. Tapi kalau di sini kita lihat, ya hari-hari itu aja kerjanya, latihan gitu. Jadi wajar aja memang perbedaan tanding itu dalam segi mental, dalam teknik kita beda jauh.
Dan apalagi tadi Bang? Sorry. Oke, kalau ada perbedaan, Mas JK sendiri itu beradaptasinya bagaimana dengan level internasional gitu? Kalau perbedaan itu pasti saya dalam segi internasional itu saya pasti memperkuat latihan saya, training saya, dan mungkin saya harus memperbanyak di latihan itu sparring-sparring bersama fighter-fighter yang di atas level saya itu, seperti ya yang udah kayak banyak itu kayak petarung-petarung UFC yang ada di training camp saya itu, saya perbanyak untuk sparring biar nanti di atas ring itu tidak ada rasa grogi dan rasa minder untuk menghadapi lawan gitu Mas. Mas, sorry satu lagi. Tadi bicara juga soal UFC itu kan ketat mengontrol diet dan nutrisi segala macam. Nah, Mas JK menemukan kesulitan nggak dengan itu? Dan kalau boleh tahu dietnya sejauh ini tuh seperti apa, Mas? Kalau diet itu biasanya kita kan dalam segi makanan sih yang paling susah itu. Kita nggak bisa sembarangan mengkonsumsi, contohnya kayak minuman yang mengandung doping, obat-obatan yang mengandung doping, karena itu bisa mempengaruhi untuk jadwal pertandingan kita. Karena setiap tahun itu ada pemeriksaan doping dari tiap UFC-nya. Mungkin itu aja kalau bagian dietnya itu nggak paling ngaruh sih Bang. Oke, ada makanan yang dipantang atau ada makanan yang sekarang akhirnya setelah masuk UFC itu jadi Mas JK konsumsi terus apa enggak? Ya saya itu dari dulu itu nggak pernah mengkonsumsi kayak vitamin-vitamin yang mengandung doping. Makanya saya nggak pernah tertantang sih. Cuman ya takutnya itu kan kita kan kadang ada minuman-minuman itu yang ada mengandung doping juga kan. Makanya itu agak kita perhatian juga gitu. Nggak bisa sembarangan kayak kemarin kita ngambil minum ini segala macam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten Bola Sport.com.